Yang mana Syekh Arsuddin ini adalah termasuk termasuk 7 orang paling sakti yang ada di Banten pada masanya. Nah, di sini ada makom keramat siapa nih yang akan kita explore kali ini di Turobi Channel. Insya Allah untuk kesempatan yang berbahagia ini kita insya Allah akan explore ke makomnya. Nah, kalau menurut saya ini lokasinya memang kayak seperti hium ya. Kalau bahasa orang Sundanya hium ini. Ini sebelah mana nih makom keramatnya Syekh Arsuddin? Yang sebelah sana. Sebelah sana. Oke, kita langsung aja ke sana ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Turobi, menjaga alam melestarikan sejarah dan budaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Explore wisata religi Turobi kali ini di luar Kabupaten Pandeglang. Sekarang saya berada di Kabupaten Serang. Tepatnya ini di daerah apa nih Kaji? Kampung Cipecang, Kampung Cipecang. Desa Curug Agung, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Oke. Nah, di sini ada makom keramat siapa nih yang akan kita explore kali ini di Turobi Channel. Insya Allah untuk kesempatan yang berbahagia ini kita insya Allah akan explore ke makomnya Syekh Arsuddin. Syekh Arsuddin. Ya. Oke, Syekh Arsuddin. Nah, kalau menurut saya ini lokasinya memang kayak seperti hium ya. Kalau bahasa orang Sundanya hium ini. Ini sebelah mana nih makom keramatnya Syekh Arsuddin? Yang sebelah sana. Sebelah sana. Oke, kita langsung aja ke sana ya. Sip. Oke, sahabat Turobi, ikuti kami explore kali ini bersama Haji Deden. Kita akan explore makom keramatnya Syekh Arsuddin. Cipecang. Oke, ikuti terus Turobi Channel, menjaga melestarikan sejarah dan budaya. Nah, sahabat, sekarang saya sudah berada di area pemakamannya Syekh Arsuddin. Yang sebelah mana nih Kaji makamnya nih? Yang ada Yang ini. itu ada apa namanya? Ada papan namanya. Oke. Jadi kalau dari histori ini, kalau dari historinya sendiri Syekh Arsuddin ini seperti apa Kaji? Jadi Syekh Arsuddin itu merupakan seseorang ulama besar ya, pemuka agama untuk wilayah Baros dan sekitarnya. Bahkan ada satu ulama mengatakan bahwasanya Syekh Arsuddin itu merupakan guru daripada Abah Tubagus Sulaiman Gayam. Yang di daerah mana itu? Di daerah Gayam. Di daerah Gayam, masih daerah Baros juga ya? Iya, yang pemilik Thorikoh Baqiyatus Sholihat itu. Ya. Dan beliau pun merupakan masih saudara, bahasa Sundanya mah uwa ya. Uwa daripada Abu Yasiddiq bin Maklum Cangkudu. Bahkan Abu Yasiddiq dulu sebelum membangun pondok pesantren, mengembangkan pondok pesantren, beliau sepulangnya dari belajar mondok, beliau mengabdi dulu membantu Syekh Arsuddin untuk mengembangkan ilmu agama di daerah sini. Oh, jadi almarhum Abu Yasiddiq setelah pulang pesantren membantu Syekh Arsuddin mengembangkan ilmunya, membantu pondok pesantrennya. Nah, untuk keturunannya sendiri nih Kak Haji, terkait keturunan dari Syekh Arsuddin ini di daerah Baros ada, apakah masih ada? Mungkin masih banyak ya, masih banyak. Cuma yang lumayan terkenal itunya ponakannya Abu Yasiddiq bin Maklum. Abu Yasiddiq. Bahkan sekarang pondok pesantrennya tersebar di mana-mana, Riyadul Awamil. Jadi beliau Abu Yasiddiq setelah ikut belajar dan ikut mengajar di pondok pesantrennya uanya tersebut, Syekh Arsuddin mengembangkan ilmunya lagi, mengembangkan pendidikan agamanya lagi, terus membuat pesantren di Cangkudu gitu. Terus ini apakah hanya makom keramatnya Syekh Arsuddin aja sendiri, ataukah ini yang lain kerabatnya atau gimana? Ada yang mengatakan sih
untuk di wilayah ini ya, pemakaman ini, kata salah satu ulama mengatakan bahwa Syekh Arsudin ada juga sahabatnya entah atau siapanya gitu, dikatakan sebagai pemuka agama juga dan dikatakan sebagai orang sakti di Banten. Bahkan dikatakan di wilayah ini ada 7 wali yang memang luar biasa keilmuannya, baik ilmu agama ataupun ilmu kedikjayaannya. Berarti di tempat ini ada 7 orang sakti yang ada di Banten. Iya. Makom keramatnya ada di sini. Tempat ini, ya. Cuma yang sekarang baru ketemu dan memang lumayan masyhur ya Syekh Arsudin. Syekh Arsudin ini. Berarti ya luar biasa sekali jasa beliau ini ya Kak Haji. Luar biasa untuk mengembangkan agama Islam di sini. Alhamdulillah. Berarti yang sisanya ini kan baru 1 nih. Berarti masih ada 6 ya. Masih ada 6 makom keramat yang bisa dibilang kategori orang tersakti di Banten pada masanya. Pada masanya. Cuma belum tahu ya gitu. Ya, belum tahu yang sebelah cuma mana. Dikatakan salah satu ulama mengatakan bahwasanya daripada temannya Syekh Arsudin tersebut gitu, dimakamkan di sini orang 7 sakti tersebut. Ya. Luar biasa sekali sahabat Robi, ternyata di makom keramat ini ada 7 wali yang sangat sakti pada masanya dimakamkan di tempat ini di daerah pemakamannya Syekh Arsudin. Tapi mungkin warga juga belum sepenuhnya mengetahui Kak Haji ya. Belum Di sebelah manakah ya lokasi yang ke-6-nya ya. Ini kan yang pertama nih Syekh Arsudin yang udah termasyhur. Mungkin masih ada 6 makam keramat lagi yang berada di sini yang belum tergali ya, yang belum tereksplor ya. Belum tereksplor. Ya kita doakan semoga 6 makam keramat yang belum tergali di sini segera tereksplor, segera muncul karomahnya, agar ya mungkin anak cucunya atau keturunan-keturunannya bisa mengetahui ya bahwa ada ya bisa dikatakan keturunannya yang dimakamkan di tempat ini Kak Haji. Tapi untuk luas pemakamannya ini sampai ke daerah mana? Sampai ke ujung sana? Di pohon bambu itu ya? Iya. Tapi ini bercampur dengan makam ini ya, makam pemakaman umum untuk wilayah daerah sini, Kampung Cipecang. Gitu. Jadi di sini semua gitu dikuburkannya. Cuma ya memang mungkin dulunya sudah ada peradaban. Dan juga mungkin di sini banyak pemakaman lama juga secara turun temurun, sehingga ya kompleks pemakaman orang-orang sakti tersebut yang salah satunya adalah Syekh Arsudin dimakamkan di sini. Iya, tapi saya pun merasa ketika pas pertama masuk itu ini kayak kita masuk ke dimensi yang lain juga ya. Kayak semacam dahulu ini ada kehidupan juga gitu di tempat ini, ada kehidupan sepertinya juga. gitu. Karena di sini dari bawah kita lihat kayak semacam perbukitan ya Kak Haji ya. Perbukitan. Jadi berada di atas bawah bukit lumayan, lumayan. Tapi ke sebelah sananya pesawahan juga. Oh, ke sebelah sana pesawahan. Iya, pesawahan. Di balik pesawahan ini view-nya gunung apa itu? Gunung Karang ya? Gunung Karang. Gunung Karang. Nah sahabat, makom keramatnya Syekh Arsudin ini hanya ada pagar besi aja. Ini apakah memang keinginan dari pihak keluarga atau keturunan dari Syekh Arsudin aja ingin diberikan hanya pagar seperti ini? Biasanya kan kalau makam keramat itu identik dengan ada atap, saung yang disediakan dibangun lah gitu istilahnya. Apakah ini memang hanya ingin seperti ini aja ataukah seperti apa Kak Haji ini? Jadi menurut juru kunci yang di sini memang beliau memang hanya pengen seperti ini aja. Bahkan sebelumnya beliau tidak menginginkan gitu di seperti ini kan adanya pagar tersebut. Cuma karena untuk menghormati jasa-jasa beliau dan untuk membedakan antara ya orang yang Allah muliakan, maka para murid-muridnya ataupun keturunan-keturunannya membuat ciri ya gitu, dibedakan, diberikan pagar yang seperti ini. Oke. Untuk sarana ketika ada para pewisata religi nih yang ingin bertawasul di makam keramatnya Syekh Arsudin ini, terus untuk mengambil air wudhunya itu kita apakah harus dari bawah dulu atau gimana Kak? Iya. Untuk fasilitas ya karena memang di sini belum ini ya. Jadi mungkin paling di bawah ada mata air. Ada sungai kecil. Jadi untuk mengambil air wudhu ya harus turun dulu ke bawah ya, karena memang tidak ada fasilitas di sini, cukup hanya seperti ini aja. Oke. Nah, jadi buat sahabat yang penasaran yang ingin bertawasul di makom keramatnya Syekh Arsudin yang berada di Kampung Cipecang ya. Kampung Cipecang di desa Curug Agung. Curug Agung, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.
Jadi sahabat bisa langsung datang ke, kalau dari jalan raya tadi berapa meter sih ke sini ya? Kalau dari Jalan Raya Serang Pandeglang itu ya sekitar 3 km. 3 kilo. 3 kilometer. 3 kilometer. Jadi masuknya dari Pulau Kiong, Pulau Kiong. Patah Tulang Mas Jaya. Oh, Lewat jadi dikit kalau dari arah Serang, kalau dari arah Pandeglang sebelum Patah Tulang Mas Jaya ambil ke kiri. Nah, kalau dari Serang ambil ke kanan. Tapi 3 km. ketika kita bertanya nih kepada masyarakat, mungkin sudah banyak yang tahu juga Kak Haji ya. Iya. Ya mungkin sebagian masyarakat ada yang tahu dan juga yang nggak tahu ya, karena memang beliau ya tidak apa ya namanya, belum banyak orang yang mengenal nama beliau. Ya, Itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Turobi Channel, makom keramatnya Syekh Arsudin ini bisa dikenal oleh semua kalangan, baik warga Serang ataupun Provinsi Banten khususnya, ataupun di luar Provinsi Banten bisa mengetahui bahwa di kampung ini namanya Kampung Cipucang ada makam wali Allah yang bernama Syekh Arsudin, yang mana Syekh Arsudin ini adalah termasuk 7 orang paling sakti yang ada di Banten pada masanya. Wallahualam, masanya beliau itu tahun berapa kita pun tidak mengetahui, hanya saja juru kunci mengatakan bahwa ini adalah salah satu makom keramat yang sangat disakralkan juga yang ada di Kampung Cipucang ini. Oke sahabat, itulah dia tadi eksplor wisata religi Turobi Channel, berada di Kampung Cipucang, Desa Curug Agung, Kecamatan Barus, Kabupaten Serang, yaitu eksplor makom keramatnya Syekh Arsudin. Yang mana Syekh Arsudin ini merupakan termasuk kepada 7 orang sakti pada masanya yang ada di daerah Banten. Jadi bila mana ada kekurangan, ada kesalahan dari tutur kata kami, dari penyampaian kami yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat Turobi semua, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi, jika ingin berwisata religi ke makam keramatnya Syekh Arsudin, bisa hubungi siapa Kak Haji? Bisa hubungi, ada Ustadz Mbai ya di depan, ada juru kuncinya di Ada sini. juru kuncinya. Ada Ustadz Sama Mbai. Kak Haji juga bisa ya? Ya. Oke, sama Kak Haji Deden pun bisa, insya Allah. Nanti nomornya Haji Deden saya akan tulis nanti di sini ya. Oke, mungkin segitu aja dulu. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turobi Channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya.